Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga keadaannya baik-baik saja dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan vektor pada ruang atau bisa disebut dengan R3. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menyebutkan kita akan mempelajari apa saja pada hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari ruang lingkup vektor ruang, kemudian operasi penjumlahan vektor ruang, dan yang terakhir ada operasi pengurangan vektor ruang. Nah, yang pertama ada ruang lingkup vektor pada ruang. Vektor pada bangun ruang atau dimensi 3 adalah vektor yang memiliki 3 buah sumbu, yaitu X, Y, dan Z, yang saling tegak lurus dan perpotongan ketiga sumbu sebagai pangkal. Perhitungan vektor P pada bangun ruang dapat dituliskan dalam bentuk, nah di sini ada gambar koordinat kartesius. Nah, yang pertama ini ada koordinat kartesius titik P, yaitu X, Y, Z. Nah, dari gambar bangun ruang ini, kita bisa melihat vektor kolom yang anggotanya yaitu X, Y, dan Z. Atau vektor baris P sama dengan X, Y, Z. Kemudian, kombinasi linear vektor satuan atau vektor basis P sama dengan X dikalikan vektor I ditambah Y dikalikan vektor J ditambah Z dikalikan vektor K dengan vektor I sama dengan 1, 0, dan 0. Kemudian vektor J sama dengan 0, 1, dan 0. Dan vektor K sama dengan 0, 0, dan 1. Kemudian, vektor I sama dengan vektor satuan dalam arah OX, yaitu searah sumbu X. Kemudian, vektor J sama dengan vektor satuan dalam arah OY, searah sumbu Y. Kemudian, vektor K sama dengan vektor satuan dalam arah OZ, searah sumbu Z. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu, pada gambar balok di bawah ini, nyatakanlah vektor DB berikut ini dalam bentuk persamaan vektor dan vektor kolom. Nah, dari gambar balok di bawah ini, kita bisa menyelesaikannya, yaitu dengan cara vektor DB sama dengan vektor DE ditambah vektor EF ditambah vektor VB. Nah, kemudian kita bisa pindah ruaskan dan kita bisa jabarkan, yaitu vektor DE sama dengan vektor OA sama dengan 3 vektor I. Lalu vektor EF sama dengan vektor OC sama dengan 4 vektor J. Lalu vektor VB sama dengan negatif vektor OD sama dengan negatif 2 vektor K. Dengan vektor K, vektor satuan searah sumbu Z. Lalu vektor DB sama dengan vektor DE ditambah dengan vektor EF ditambah vektor EB, vektor FB sama dengan 3 vektor I ditambah 4 vektor J ditambah negatif 2 vektor K sama dengan 3 vektor I ditambah 4 vektor J dikurangi dengan 2 vektor K. Jadi, persamaan vektornya yaitu
Vektor DB sama dengan 3 vektor I ditambah 4 vektor J dikurangi dengan 2 vektor K. Maka dapat kita ketahui vektor kolomnya yaitu vektor DB sama dengan 3, 4, dan negatif 2. Lalu kita masuk ke panjang vektor pada ruang. Nah, panjang vektor pada ruang ini ada contoh gambar panjang modulus atau vektornya. Lalu dari gambar tersebut kita bisa lihat komponen vektor AB searah sumbu X sebesar XB dikurangi XA aksen. Komponen vektor AB yang searah sumbu Y sebesar YB dikurangi dengan YA aksen. Dan komponen vektor AB yang searah sumbu Z sebesar ZB dikurangi dengan ZA. Besar vektor AB adalah panjang vektor AB dan disebut modulus vektor AB. Perhatikan vektor AB merupakan diagonal ruang, maka panjang vektor AB adalah, maka dari gambar tersebut dan penjelasan tadi, kita bisa menghitung panjang vektor AB dengan rumus. Nah, untuk menulis panjang vektor AB ini, kita bisa menuliskannya dengan seperti menuliskan tanda mutlak. Maka kita bisa tuliskan panjang vektor AB sama dengan akar XB dikurangi dengan XA dikuadratkan ditambah YB dikurangi dengan YA dikuadratkan ditambah ZB dikurangi dengan ZA dikuadratkan. Maka kita bisa menghitung panjang dari vektor AB. Nah, untuk lebih mudahnya, kita masuk ke contoh soal. Diketahui balok OABC dan OABC DEFG, di mana O adalah pusat koordinat Kartesius. Jika panjang sisi OA sama dengan 4 cm dan OC sama dengan 7 cm dan OD sama dengan 5 cm, tentukanlah panjang vektor EC. Nah, dari gambar bangun ini kita bisa lihat nih gambar bangun baloknya. Nah, dari gambar tersebut kita bisa menentukan panjang vektor EC. Yang sebelumnya kita sudah belajari rumusnya, yaitu panjang vektor EC sama dengan panjang vektor EC dikuadratkan sama dengan panjang vektor EG dikuadratkan ditambah panjang vektor GC dikuadratkan sama dengan panjang vektor ED dikuadratkan ditambah panjang vektor DG dikuadratkan ditambah panjang vektor GC dikuadratkan sama dengan negatif 4 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat sama dengan 16 ditambah 49 ditambah 25 sama dengan 90. Nah, dari hasil tersebut kita bisa mencari akar dari 90, yaitu 3 akar 10. Nah, 3 akar 10 ini merupakan panjang dari vektor EC. Nah, setelah itu kita bisa melihat jenis-jenis vektor. Nah, jenis-jenis vektor ini dibagi 3. Yang pertama, vektor 0, yang kedua, vektor negatif, dan yang terakhir yaitu vektor satuan. Vektor 0 yaitu yang dimaksud dengan vektor 0 adalah vektor yang besarnya 0 atau tidak mempunyai panjang, yaitu berupa titik. Vektor 0 tidak mempunyai arah tertentu. Vektor 0 dilambangkan dengan vektor 0 sama dengan
6 dikurangi 5 dikalikan vektor J, ditambah 9 dikurangi 2 dikalikan vektor K. Maka menghasilkan 5 vektor I ditambah vektor J ditambah dengan 7 vektor K. Nah, sekian presentasi soal dan presentasi contoh maupun presentasi materi dari materi hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya dan untuk lebih memahami materi operasi penjumlahan dan pengurangan vektor pada ruang, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang telah ada di dalam Google Classroom. Nah, setelah itu bisa melihat deadline-nya untuk mengumpulkan tugas tersebut. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.